Om Swastiastu, Tabe Selamat Lingkungan Latai, Salam Sujud Kerenda Melempang. Perkenalkan, saya Junaidi, saya mahasiswa Fakultas Dharma Acarya, Prodi Pendidikan Agama Hindu, semester 6, kelas B. Dalam video kali ini saya membuatkan dalam rangka untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Micro Teaching, yaitu kami diminta untuk membuatkan video tentang mengajar. Tema yang saya ambil untuk mengajar ini adalah tentang Pancasrada dan Limesrahan, yaitu 5 kepercayaan umat Hindu secara umum dan 5 kepercayaan dan keyakinan umat Hindu Keharingan, yaitu Hindu yang ada di Kalimantan Tengah. Baik, itu tadi sekedar perkenalan dari saya. Sekarang saya akan mempraktekkan mengajar. Saya mengambil konsep pembelajaran secara daring atau online karena pada saat ini adalah masa pandemi COVID-19. Baik, saya akan memulai pembelajarannya. Sebelumnya, Om Swastiastu, Tabe Selamat Lingkungan Latai, Salam Sujud Kerenda Melempang. Selamat pagi adik-adik. Ini adalah pertama kali kita bertemu, pertemuan pertama kita di mata kuliah Pendidikan Agama Hindu. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Junaidi. Saya lahir di Tumbang Jutuh, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, pada tanggal 19 Januari 1999. Kemudian pendidikan sekolah dasar saya juga di Desa Tumbang Jutuh, yaitu di SDN 1 Tumbang Jutuh. Kemudian pendidikan menengah pertama saya mengambil di SMP Negeri 1 Rungan. Kemudian menengah atas saya mengambil di SMA Negeri 1 Rungan. Kemudian saya melanjutkan di Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya dan saya masuk pada tahun 2018. Sekarang saya sudah menjadi alumni di Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya, yaitu Sarjana Pendidikan Agama Hindu. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya perkenalkan untuk adik-adik semua. Baiklah, kita masuk ke materi pembelajaran. Materi pertama kita adalah tentang Pancasrada dan Limesrahan. Pancasrada adalah 5 keyakinan umat Hindu secara umum, dan Limesrahan adalah keyakinan dan kepercayaan umat Hindu Keharingan yang ada di Kalimantan Tengah. Nah, 5 bagian dari Pancasrada adalah Brahman, Atman, Karmapala, Punarbawa, dan Moksa. Dan 5 bagian pada Limesrahan. Yang pertama, Ike mengaku tentang percaya, Ranjing Hatala Ketamparan, Langit Ketambuan, Petak Tapajakan, Nyalong Kepanduyan, Kalata Pedadukan. Nah, dalam hal ini saya akan mengaitkan kedua konsep tersebut, kedua kepercayaan dan keyakinan kita sebagai umat Hindu tersebut. Yang pertama dari Pancasrada, yaitu Brahman. Brahman merupakan Tuhan Yang Maha Esa atau Ida Sang Hyang Widiwasa. Begitu juga dalam Limesrahan, Ranjing Hatala Ketamparan. Artinya, Ranjing Hatala atau Tuhan Yang Maha Esa adalah awal dari segala kejadian dan juga akhir dari segala kejadian. Nah, jika kita kaitkan dalam Pancasrada dan Limesrahan ini, sama-sama percaya bahwa adanya Tuhan atau Brahman tadi atau Ranjing Hatala. Ranjing Hatala yang menciptakan seluruh alam semesta, menciptakan apapun yang ada di dunia ini, termasuk manusia. Yang diciptakan oleh manusia itu merupakan hal yang berawal atau berasal dari akal manusia. Nah, akal ini diberikan oleh Tuhan. Jadi pada dasarnya apapun yang diciptakan di dunia ini adalah diciptakan oleh Tuhan, Ranjing Hatala Langit atau Ida Sang Hyang Widiwasa. Kemudian yang kedua yaitu Atman, percaya adanya Atman dalam Pancasrada. Nah, Atman ini adalah jiwa atau roh yang membuat manusia bisa hidup. Meskipun manusia punya badan, punya seluruh organ tubuh,
tetap utuh misalnya, tapi tanpa adanya Atman manusia tidak akan bisa hidup. Karena Atman inilah yang membuat kita bisa hidup. Jika kita melihat orang, yang sebenarnya kita lihat itu adalah Atmannya, rohnya. Jika orang tersebut sudah meninggal, maka roh tersebut akan meninggalkan tubuh atau fisiknya. Sehingga tubuh itu tidak bisa kita sebut orang lagi. Nah, jika kita melihat juga di Lime Serahan, langit ketambuan. Nah, langit ketambuan artinya langit di atas. Nah, jika kita kaitkan antara Atman dan langit ketambuan ini, bahwa seluruh manusia, roh-roh dalam kepercayaan agama Hindu Keharingan, semuanya berasal dari atas atau dari langit. Karena pada zaman dulu, leluhur umat Hindu Keharingan yaitu Maharaja Bunu beserta keturunannya diturunkan dari Tumbang Lawang Langit di atas Bukit Samatuan, yaitu bukit yang ada di Sungai Kahayan. Sehingga mereka memenuhi seluruh permukaan bumi dan dibagi lagi ke permukaan bumi yang lain. Sehingga jika kita kaitkan, memang seluruh Atman atau roh itu asalnya dari atas. Nah, kemudian ketika meninggal nanti juga akan kembali ke atas menuju Ranjing Hatala Langit setelah melakukan beberapa ritual yang telah diajarkan oleh Ranjing Hatala Langit kepada umat manusia yang merupakan utus panakan atau keturunan dari Raja Bunu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu dalam Pancasrada Karma Pala. Karma Pala artinya apapun yang kita lakukan akan mendapatkan balasan. Misalnya ada istilah, apa yang kita tanam itulah yang kita tuai. Pada dasarnya karma pala ini adalah hukum sebab akibat. Misalnya kita mencuri barang orang lain, kemungkinan suatu saat kita juga akan mendapatkan hal yang sama, barang kita juga dicuri oleh orang lain. Meskipun bukan orang yang telah kita curi barangnya yang mencuri barang kita juga. Itu namanya balas dendam, bukan karma pala. Nah, pada dasarnya untuk karma pala ini, balasan yang kita dapat tidak selalu sama dengan apa yang telah kita lakukan. Misalnya tadi contohnya kita mencuri barang orang lain, bisa saja kita mendapatkan karma atau balasan yang lebih dari itu. Itu contohnya untuk karma pala. Terus untuk di Lime Serahan, di sila ketiga, petak tepajakan. Artinya tanah tempat kita berpijak. Nah, jika kita kaitkan dalam Pancasrada, yaitu tadi karma pala, hal ini cukup sulit untuk kita kaitkan karena memang konsepnya berbeda. Dalam Lime Serahan artinya petak tepajakan, artinya kita percaya bahwa bumi ini adalah tempat kita berpijak. Menurut kitab suci Penaturan, bumi ini merupakan ciptaan oleh Ranjing Hatala Langit, yang mana merupakan tempat tinggal bagi Raja Bunu beserta keturunannya hingga saat ini. Bisa kita maknai sebagai bumi merupakan sumber kehidupan bagi umat manusia. Bumi tempat kita berpijak ini banyak ditumbuhi tanaman atau tumbuhan yang dapat kita makan sebagai penunjang kehidupan. Di bumi juga terdapat atau bisa kita tanam tanaman padi yang merupakan tanaman yang bisa menjadi beras dan kemudian jika dimasak menjadi nasi. Itu merupakan makanan dari leluhur umat Hindu Keharingan yaitu Maharaja Bunu, karena pada masa kecilnya Maharaja Bunu tidak bisa tumbuh dengan baik ketika hanya memakan pantar pinang.
tidak seperti kedua saudaranya, yaitu Raja Sangen dan Raja Senghyang. Oleh karena itu, Ranjing Hatala menciptakan behas Menyangintingang, atau yang jika di bumi itu kita tanam dulu baru berbentuk padi, kemudian padi ini digiling menjadi beras, dan beras jika dimasak akan menjadi nasi. Seperti itu. Kemudian yang keempat dalam Pancasrada adalah Punarbawa. Punarbawa artinya kelahiran kembali atau reinkarnasi. Biasanya hal ini terjadi karena masih belum mencapai moksa. Manusia belum mencapai moksa, masih banyak karma yang dilakukannya pada masa lalu dan harus diperbaiki di masa kehidupan yang sekarang. Sehingga mereka harus dilahirkan kembali ke dunia. Orang Hindu sangat percaya terdapat atau ada reinkarnasi yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam kehidupan beragamanya. Jika melihat pada suku Dayak atau umat Hindu Kaharingan di Kalimantan Tengah, reinkarnasi ini memang sangat sering terjadi. Bahkan kelahiran kembali atau reinkarnasi ini bisa jadi lahir kembali ke wujud cucunya sendiri, cucu dari orang yang meninggal ini sendiri. Umat Hindu Kaharingan juga percaya reinkarnasi ini sama konsepnya dengan atau Punarbawa di dalam Pancasrada, yaitu karena ada hal atau karma yang dilakukan di kehidupan masa lalu yang harus diperbaiki di masa sekarang. Oleh karena itu, biasanya suku Dayak atau umat Hindu Kaharingan setelah melaksanakan beberapa ritual keagamaan seperti Balian Tantulak Ambon Rutas Matei, Balian Tiwah, mereka akan ada melakukan pantangan tentang makanan. Mereka tidak boleh memakan hewan tertentu seperti babi, rusa, kijang, kemudian beberapa tanaman juga yang tidak boleh dimakan oleh keluarga yang melaksanakan ritual tersebut. Karena bisa saja reinkarnasinya ke dalam wujud hewan-hewan tadi ataupun tumbuhan tadi. Dari sini kita belajar bahwa reinkarnasi yang ada di umat Hindu Kaharingan tidak selalu dalam wujud manusia, tapi juga bisa dalam wujud hewan ataupun tumbuhan. Ya, itu tadi untuk Punarbawa atau reinkarnasi. Nah, kita melihat sila keempat dalam Lime Serahan, yaitu Nyalung Kepanduyan. Nyalung Kepanduyan artinya manusia dimandikan dengan air. Nah, air dalam kehidupan sehari-hari kita merupakan zat yang sangat penting, penopang kehidupan utama kita selain makanan. Tanpa air kita tidak akan bisa hidup. Nah, dalam kepercayaan umat Hindu Kaharingan, air merupakan sesuatu yang sangat suci, sehingga manusia dimandikan dengan air. Bahkan ketika seorang bayi dalam ritual nahunan, itu juga akan dibawa ke sungai. Konsepnya adalah sungai itu mempunyai arus, dan mereka berdoa bahwa segala bentuk kesialan atau kemalangan yang akan terjadi pada kehidupan bayi ini nanti akan terbawa oleh arus air dan akan menjauh dari kehidupan si bayi. Nah, kembali lagi, air ini merupakan zat yang sangat penting untuk kehidupan. Tanpa air, semua tumbuhan, hewan tidak akan bisa hidup. Ke Pancasrada, yaitu sila yang kelima. Sila yang kelima adalah moksa. Umat Hindu percaya adanya moksa. Moksa berarti kelepasan. Kelepasan dalam hal ini adalah lepas dari segala macam duniawi, seperti tidak perlu makan, tidak perlu minum, tidak perlu harta, dan lain sebagainya. Jika seseorang telah mencapai moksa, maka orang tersebut tidak akan mengalami yang namanya Punarbawa atau reinkarnasi. Mereka akan langsung menyatu dengan
Sang Hyang Widiwasa atau Brahman tadi. Tapi untuk mencapai moksa ini ada berbagai cara. Salah satunya adalah dengan yoga. Dengan yoga yang disebut sebagai Astanga Yoga. Ada beberapa tahap dalam yoga, yaitu ada 8 tahap. Dan tahap terakhir inilah tahap tertinggi dari yoga, yang mana dapat membuat seseorang mencapai moksa. Nah, kemudian dalam lima serahan, sila kelima adalah Kalata Padadukan. Kalata Padadukan ini berarti atau bisa kita artikan sebagai rahim seorang ibu. Artinya umat Hindu Kaharingan percaya bahwa seseorang itu dilahirkan dari rahim seorang ibu. Nah, oleh karena itu kita sebagai anak tidak boleh bertindak atau berkata kasar kepada orang tua, khususnya kepada ibu yang telah melahirkan kita, telah mengandung kita selama 9 bulan 10 hari, kemudian melahirkan kita dengan mempertaruhkan nyawa. Artinya saat proses melahirkan, ibu itu mempertaruhkan nyawanya, atau dalam artian antara hidup dan mati. Jadi kita tidak boleh kasar, tidak boleh berkata yang tidak baik kepada orang tua. Nah, itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan untuk Pancasrada dan Moksa. Jadi saya harapkan adik-adik dapat memahami apa yang saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kalian semua. Saya akhiri dengan mengucapkan Pranama Santi dan Sahi. Om Santi 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 Om Sahi. Selamat pagi. Sampaikan mengenai praktek mengajar tentang Pancasrada dan lima serahan. Yang mana tadi Pancasrada merupakan 5 kepercayaan atau keyakinan umat Hindu secara umum, dan lima serahan merupakan kepercayaan atau keyakinan umat Hindu Kaharingan yang ada di Kalimantan Tengah. Semoga apa yang saya praktikkan atau saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf atas segala kekurangan, dan juga mohon maaf apabila terdapat kata-kata ataupun tindakan yang tidak berkenan. Saya mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan Pranama Santi dan Sahi. Om Santi 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 Om Sahi. Selamat pagi.